Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuki pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke, ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang ingat apa materi kita minggu lalu? Ya, benar sekali. Materi kita minggu lalu yaitu tentang zakat. Nah, apa itu zakat? Ada yang tahu? Benar, zakat merupakan pemberian harta dengan kadar tertentu kepada orang yang berhak sebagai ibadah wajib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zakat ini ada dua macam, zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat fitrah ini merupakan zakat wajib yang harus kita keluarkan setiap setahun sekali pada bulan Ramadan. Nah, selanjutnya zakat mal. Zakat mal ini ada yang dari pertanian, dari barang tambang, dari hewan ternak, dan lain-lain sebagainya. Baik, kita akan masuki pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang puasa. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian puasa, syarat dan rukun puasa, macam-macam puasa, sunah-sunah puasa, hal-hal yang makruh dilakukan ketika puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kita masuk ke pengertian puasa. Puasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu asyam yang berarti menahan. Sedangkan secara istilah puasa merupakan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rukun dan syarat tertentu. Baik, selanjutnya yaitu syarat dan rukun puasa. Nah, syarat puasa, apakah ada yang tahu apa aja syarat-syarat puasa? Benar, syarat puasa itu ada 4. Yang pertama yaitu harus beragama Islam. Yang kedua, baligh atau sudah cukup umur. Yang ketiga, berakal. Dan yang keempat, mampu melakukan puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama yaitu niat. Untuk puasa wajib itu niatnya harus sebelum terbit fajar atau pada malam hari. Sedangkan untuk puasa sunnah itu boleh berniat setelah terbit fajar saat seseorang itu belum melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Nah, yang kedua adalah menahan diri. Nah, ini menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan lanjut. Itu tentang macam-macam puasa. Nah, macam-macam puasa ini ada 4. Apakah ada yang tahu? Ya, benar sekali. Ada puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Yang pertama yang kita bahas adalah puasa wajib. Nah, puasa wajib ini ada puasa Ramadan, puasa kafaroh, puasa nazar, dan puasa qada. Yang pertama yaitu puasa Ramadan. Nah, kata Ramadan itu berasal dari bahasa Arab yaitu Ramadan yang artinya pembakaran. Nah, puasa Ramadan ini dilaksanakan selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan. Nah, hukum dari puasa Ramadan ini yaitu fardu ain bagi setiap orang mukallaf. Nah, perintah untuk puasa Ramadan ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, bagaimana cara menentukan awal dan akhir bulan Ramadan? Apakah ada yang tahu? Oke, akan Ibu jelaskan. Yang pertama yaitu dengan ru'yatul hilal. Nah, ru'yatul hilal ini merupakan melihat bulan sabit tanggal 1 Ramadan dengan mata kepala secara langsung. Nah, kalau bulannya itu tidak terlihat, maka boleh dengan
menggenapkan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Nah, ini merupakan cara yang kedua. Dan cara yang ketiga yaitu dengan hisab. Nah, itu dilakukan dengan jalan menggunakan perhitungan ilmu falak atau ilmu perbintangan. Selanjutnya yaitu orang yang boleh tidak untuk berpuasa. Yang pertama, orang yang sakit. Benar. Terus musafir, orang tua yang sudah lemah, wanita hamil dan menyusui, dan wanita yang sedang haid dan nifas. Nah, bagaimana cara mereka menggantikan puasanya? Yaitu yang pertama dengan mengqadha. Siapa saja yang boleh mengqadha puasa? Yang pertama yaitu orang yang sakit yang meninggalkan puasanya, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, wanita yang sedang hamil, dan wanita yang sedang menyusui. Selanjutnya yang kedua, tidak diwajibkan untuk mengqadha tapi harus membayar fidyah. Fidyah itu merupakan memberi makan kepada orang miskin kurang lebih 3/4 liter beras setiap hari. Siapa saja yang boleh untuk membayar fidyah ini? Yang pertama yaitu orang yang sedang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh. Yang kedua yaitu orang tua yang sudah lemah dan tidak mampu lagi untuk berpuasa. Bagi orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur syar'i, itu harus membayar qadha dan membayar fidyah. Selanjutnya amalan-amalan sunnah pada bulan Ramadan, di antaranya melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir, perbanyak itikaf di masjid, perbanyak ibadah dan berdoa, perbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak bersedekah, dan menjaga kesucian bulan Ramadan. Selanjutnya yang kedua adalah puasa nazar. Nah, apa itu puasa nazar? Nazar secara bahasa berarti janji. Sedangkan puasa nazar itu sendiri merupakan puasa yang disebabkan karena janji seseorang untuk mengerjakan puasa. Nah, contohnya seperti ini. Rudi berjanji akan berpuasa 3 hari berturut-turut apabila ia naik kelas 9. Nah, saat Rudi sudah naik kelas 9, maka Rudi wajib untuk mengerjakan puasa nazar. Selanjutnya yang ketiga adalah puasa kafarat. Nah, puasa kafarat ini merupakan puasa untuk mengganti denda yang wajib ditunaikan oleh seseorang yang disebabkan karena suatu perbuatan dosa. Nah, puasa kafarat ini ada 2. Yang pertama, puasa kafarat dalam ibadah haji. Yang kedua, puasa kafarat karena melanggar sumpah. Selanjutnya, puasa qadha. Nah, puasa qadha merupakan puasa di mana umat Islam itu diwajibkan untuk mengganti puasa Ramadan yang telah ditinggalnya karena sebab segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syar'i. Salah satunya bagi seorang yang haid atau sedang nifas. Selanjutnya yaitu puasa sunnah. Nah, macam-macam puasa sunnah itu apa saja? Oke, benar sekali, yaitu ada puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, dan masih banyak lagi. Puasa Arafah, apakah ada yang tahu dilaksanakan pada tanggal berapa? Ya, benar sekali, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Puasa Asyura, apakah ada yang tahu dilaksanakan tanggal berapa? Ya, benar, yaitu tanggal 10 Muharram. Sedangkan puasa Senin Kamis ini merupakan puasa yang diteladankan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sedangkan puasa Daud merupakan puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Daud, yakni selang-seling, yaitu sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka, begitu seterusnya. Selanjutnya puasa makruh. Nah, puasa makruh ini puasa yang dilakukan pada hari Jumat dan Sabtu tanpa bermaksud mengqadha Ramadan, membayar nazar atau kafarat, atau tidak diniatkan untuk puasa sunnah tertentu. Selanjutnya puasa haram. Nah, misalnya itu puasa 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Selanjutnya puasa pada hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, dan puasa sepanjang tahun. Baik, sebelum Ibu lanjutkan, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, oke. Kalau tidak, akan Ibu lanjut, yaitu tentang sunnah-sunnah puasa. Nah, apa aja sunnah-sunnah puasa itu? Ya, benar sekali, itu adalah mengakhiri makan sahur dan mempercepat berbuka, berdoa ketika berbuka, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya hal-hal yang makruh dilakukan ketika berpuasa, yaitu yang pertama,
berkumur secara berlebihan. Yang kedua, bersikat gigi atau bersiwak setelah tergelincirnya matahari. Yang ketiga, mencicipi makanan sekalipun tidak ditelan. Dan yang keempat, suntik atau berbekam. Nah, itu sebaiknya jangan dilakukan ketika sedang berpuasa. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, wanita sedang haid atau nifas, orang yang murtad, atau makan dengan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, dan lain-lain. Baik anak-anak, apakah kalian sudah paham semua materi pada pagi hari ini? Kalau sudah, akan Ibu buat kelompok untuk membuat peta konsep mengenai puasa dan dipresentasikan di depan kelas. Ada berapa jumlah siswa di kelas ini? Oke, ada 25, berarti dibuat 5 kelompok ya. Silakan kalian mencari kelompoknya sendiri dan kemudian dikerjakan. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Baik anak-anak, apakah sudah selesai semua? Kalau sudah, akan Ibu tunjuk untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang pertama yaitu kelompok 1 maju terlebih dahulu. Wah, bagus sekali. Tangan untuk kelompok 1. Dan yang terakhir yaitu kelompok 5. Silakan maju. Wah, bagus sekali. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, akan Ibu simpulkan materi pada pagi hari ini, yaitu puasa merupakan menahan segala sesuatu dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat kepada Allah SWT dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, syarat puasa itu ada 4. Yang pertama adalah Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, dan yang keempat mampu untuk berpuasa. Sedangkan rukun berpuasa ada 2, yaitu niat, dan yang kedua menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Untuk macam-macam puasa itu ada 4. Yang pertama puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Untuk puasa wajib itu ada puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafaroh, dan puasa qada. Sedangkan puasa sunnah itu seperti puasa Senin Kamis, puasa Syawal, puasa Asyura, puasa Daud, dan masih banyak lagi. Sedangkan puasa yang makruh itu puasa pada hari Jumat dan Sabtu. Sedangkan puasa haram yaitu puasa pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, hari Tasrek tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, dan puasa sepanjang tahun. Nah, sedangkan sunah-sunah puasa itu ada mengakhiri makan sahur dan mempercepat berbuka, berbuka dengan kurma, berdoa ketika berbuka, memberi makan untuk berbuka bagi yang berpuasa, berbanyak baca Al-Quran, berbanyak berzikir, dan banyak lainnya. Sedangkan hal-hal yang makruh dilakukan saat berpuasa itu adalah berkumur secara berlebihan, sikat gigi atau bersiwak saat tergelincirnya matahari, atau suntik atau berbekam. Nah, begitu. Sedangkan hal-hal yang membatalkan puasa itu diantaranya yaitu murtad, berhubungan suami istri pada siang hari saat berpuasa, haid atau nifas, dan masih banyak lainnya. Baik, apakah sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham, karena waktu pembelajaran sudah habis, untuk evaluasi materi ini, kalian kerjakan soal halaman 50. Minggu depan kita koreksi bersama-sama, akan Ibu masukkan nilai. Nah, karena pembelajaran sudah selesai, Ibu akan memberikan motivasi kepada kalian, yaitu puasa merupakan kesempatan untuk membersihkan segala noda-noda dosa dan menyehatkan badan. Oke, pembelajaran kita tutup pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Birahmatika ya rahman rahim. Oke, pembelajaran Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.